penyembuhan ya, penyembuhan luka. Ya. Nah, berikutnya, jadi Masya Allah ya, propolis itu benar sekali bahwasanya harus satu rumah satu propolis. Ya, propolis harus hadir di setiap rumah keluarga Indonesia. Kenapa? Karena dalam kondisi apapun ya, propolis itu bisa sangat membantu. Termasuk dalam kondisi emergency ketika kita atau anggota keluarga itu mengalami luka. Gitu. Jadi kalau luka itu ya, kalau secara definisi adalah terputusnya ya kan, kontinuitas yang apa namanya, kontinuitas itu sambungan gitu ya, sambungan kulit, mukosa membran, tulang maupun organ lain dalam tubuh. Nah, biasanya ketika luka itu muncul ya, ada beberapa gejala ya, yaitu sampai kemudian hilangnya sebagian fungsi organ, kemudian ada peradangan, pembekuan darah, respon saraf simpatis ya, dan juga pasti ada kontaminasi bakteri dan juga ada kematian sel. Next. Nah, berdasarkan kalau di dalam literatur ya kan macam-macam nih ya kan, pembagian luka itu ya, ada yang berdasarkan lokasi, ada yang berdasarkan kedalaman ya. Nah, ini beberapa contoh luka gitu kan. Next, berikutnya. Adapun ketika apa namanya dibagi berdasarkan waktunya, maka luka itu terbagi menjadi ada luka akut, ada luka kronis. Apa sih luka akut itu ya? Luka akut itu adalah luka yang terjadi dalam penyembuhannya itu secara normal, seperti itu. Secara normal luka itu akan sembuh dalam waktu 0 sampai 21 hari, seperti itu ya. Tidak ada gangguan apapun dalam penyembuhan lukanya. Secara fisiologis ya kan dia akan sembuh seperti layaknya ya, seperti normalnya cara-cara penyembuhan luka. Nah, akan tapi ada luka kronis ya, di mana luka kronis ini mengalami gangguan gitu kan, mengalami gangguan dalam masa penyembuhannya. Nah, luka akut dan luka kronis ini ya itu sama-sama memberikan apa ya, perhatian yang harus kita berikan perhatian ketika masa penyembuhannya itu tadi gitu. Kalau misalnya luka kronis itu seperti kalau orang dengan duduk di tempat tidur, berbaring di tempat tidur dalam waktu lama ya kan, itu ada namanya istilahnya dekubitus ya, ulcus dekubitus ya, luka karena tekanan dalam waktu lama ya, biasanya pada pasien-pasien yang benar-benar tidak bisa beraktivitas ya kan, hanya di tempat tidur saja ya dalam waktu lama, itu pasti akan menimbulkan luka yang itu durasinya menjadi sangat panjang ya untuk sembuh. Kemudian kalau yang untuk luka akut tadi itu bisa apa namanya normal ya, sesuai dengan masa penyembuhannya. Akan tapi kalau misalnya luka itu tidak segera kita bantu untuk sembuh, maka penggunaan fungsi organ ya kan itu pasti akan terganggu. Ya. Next, berikutnya. Nah, jadi ada ini sekedar untuk diketahui saja bahwasanya dalam masa penyembuhan luka ini ya, Masya Allah ya, Subhanallah, Allah sudah memberikan cara ya bagi tubuh kita itu dengan cara yang sangat luar biasa untuk menyembuhkan luka ya kan, ketika anggota tubuh kita itu mengalami luka itu dengan 4 fase ya kan, fase hemostatis di mana di situ terjadi pembekuan darah terlebih dahulu ya kan, kemudian fase yang kedua ya, ini adalah fase inflamasi di mana sel-sel inflamasi itu banyak berkumpul dan kemudian dalam rangka apa, untuk membentuk sel-sel yang baru ya, dan juga jaringan-jaringan yang baru, sampai kemudian fase remodeling ya kan, atau pembentukan jaringan baru. Nah, kenapa saya tunjukkan hal ini? Karena ada ya kan masa-masa di mana luka itu sulit sembuh ya kan, karena terganggunya 4 proses ini tadi. Gitu. Ya. Berikutnya, nah ada kalau misalnya kita menghadapi ya kan konsumen atau misalnya kita sendiri ya kan menghadapi treatment luka itu ada juga yang lama sembuhnya. Kenapa? Karena ada beberapa faktor ini. Ini harus di maintenance gitu kan. Yang pertama adalah faktor usia. Usia anak dan dewasa ya, itu faktor penyembuhan lukanya mungkin lebih cepat ya kan, lebih cepat untuk sembuh dibandingkan dengan orang tua atau lansia. Atau kemudian ya kan faktor nutrisi ini juga sangat penting sekali gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang habis operasi ya kan, atau misalnya operasi operasi luka, atau misalnya operasi sesar, atau misalnya pasca melahirkan, pasca pencabutan gigi gitu ya, itu kalau misalnya lukanya ingin cepat sembuh harus diperhatikan juga nutrisinya. Nutrisi apa itu ya? Nutrisinya diantaranya adalah vitamin dan juga mineral. Yang paling dibutuhkan adalah
zinc ya dan zat besi ya, dan juga yang terpenting juga adalah protein ya. Makanya kalau habis operasi itu disarankan untuk asupan proteinnya lebih tinggi seperti itu. Kemudian ketika adanya infeksi ya, itu juga akan memperlama ya kan penyembuhan luka. Kemudian ada hematom atau pembekuan darah, ada benda asing. Makanya ketika kita merawat luka ya, itu harus dibersihkan ya kan. Misalnya dari benda asing ada pasir-pasir, misalnya gitu ya, kalau anak jatuh kayak gitu. Itu benda asingnya harus dibersihkan dulu tuh ya kan, pasir-pasirnya harus dihilangkan gitu kan. Atau misalnya pada luka pasca pencabutan gigi seperti itu. Ya itu misalnya ada sisa-sisa makanan di atasnya luka, itu juga harus dibersihkan karena itu akan memperlama penyembuhan luka tadi. Ya, ada juga iskemia ya kan, atau terputusnya aliran darah ya ke jaringan yang luka tadi ya, bisa juga karena diabetes ya kan. Diabetes ini juga sangat memperlambat kesembuhan luka. Kenapa? Karena suplai darah ya kan, suplai darah atau oksigen ya ke daerah luka itu pasti akan sangat terhambat ya kan, karena kadar gula darahnya yang sangat tinggi seperti itu. Makanya orang-orang dengan diabetes itu harus dicegah bagaimana caranya agar dia tidak terjadi luka gitu kan. Atau misalnya kalau dia luka harus segera ditangani, ada suplai oksigen di jaringan tersebut sangat-sangat buruk sekali gitu. Dan juga bisa juga ya kan, luka juga sulit sembuh karena konsumsi obat-obatan tertentu. Seperti contohnya saya ambil contoh di sini adalah aspirin ya kan. Nah, aspirin itu adalah salah satu obat untuk mengencerkan darah gitu ya, sehingga kalau misalnya terjadi perlukaan itu biasanya agak lama sebenarnya. Next. Di sini kita bahas apa sih ya kan peran propolis itu untuk penyembuhan luka. Nah, manfaat propolis untuk penyembuhan luka itu diambil dari salah satunya dari sangat banyak sekali zat aktif di dalamnya. Adanya kandungan pinosembrin dan flavonoid. Flavonoid ini saja ini macam-macam gitu kan bentuknya ya, atau macam-macam namanya yang nggak perlu dihafal gitu. Kalau kita tahu ya kan, British propolis memiliki flavonoid 4 kali lipat lebih banyak daripada propolis lain di luar sana. Nah ini masya Allah ya kan, peran flavonoid dan pinosembrin ini ya, dia akan mempercepat ya kan proses inflamasi. Kalau tadi saya sampaikan di tahap penyembuhan luka itu ada namanya tahap inflamasi ya kan, di mana sel-sel inflamasi itu bermunculan ya kan. Nah itu akan mempercepat prosesnya gitu, mempercepat proses penyembuhan lukanya dan juga mempercepat regenerasi sel kulit atau jaringannya tadi. Selain itu ya kan, propolis tidak cuma sekedar sebagai antimikroba, antibakteri, anti jamur dan sebagainya tadi ya kan. Nah itu semua kalau digabung jadi satu ya kan, itu akan